Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. El Shaddai FM Praise and Worship Music Station. El Shaddai FM berakar, berkembang dan berlipat ganda. Shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win kembali hadir untuk Anda, tentunya di satu program yang senantiasa memberkati dan menginspirasi setiap kita. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, di mana sesaat lagi kita akan menyimak satu kesaksian dari seorang ibu muda tentunya yang cantik yang ada di hadapan saya kali ini yaitu Kak Sandra yang ada di Kota Bogor. Shalom Kak Sandra Yuanita. Halo, shalom Mbak Yohana. Iya, senang sekali Terima kasih Mbak Yohana untuk waktunya. Saya diundang ke acara ini untuk kasih kesaksian. Semoga kesaksiannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar. Iya, senang sekali ya Kak Sandra Yuanita di tengah kesibukan Anda menyediakan waktu untuk bersedia untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Karena kalau kita mau menceritakan kebaikan Tuhan itu 1 jam 2 jam nggak ada selesai-selesainya. Nggak ada habisnya. Betul. Nggak ada habisnya. Iya, sehat ya Kak Sandra? Sehat, puji Tuhan. Puji Gimana Tuhan, ya? tim dan rekan-rekan yang ada di Solo? Sehat juga, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, langsung saja Kak Sandra, apa yang akan Anda bagikan dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan di kesaksian ini? Silahkan. Oke, terima kasih untuk tim dari Kata Hati udah undang dan kasih kesempatan untuk saya bisa bagikan sedikit salah satu kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup saya. Terima kasih. Sebelumnya shalom Bapak Ibu pendengar El Shaddai yang dikasihi dalam Tuhan. Perkenalkan saya Sandra Yuanita. Biasanya saya dipanggil Sandra. Saya merupakan anak bungsu di dalam keluarga. Saya belum menikah dan saya masih tinggal bersama dengan ibu saya, gitu. Sorry ya. Itu mungkin intronya. Ya. Oke. Jadi senang sekali berkenalan dengan Kak Sandra yang ada di Kota Bogor. Tentunya juga di tengah kesibukan ini tidak menyurutkan semangat untuk selalu menceritakan betapa baiknya Tuhan. Betul, betul. Tuhan tuh dahsyat banget dan luar biasa banget gitu. Sekalipun mata kita kadang nggak lihat ya, Tuhan tuh ada nggak sih? Maksudnya ketika doa kita, pergumulan kita dipanjatkan gitu ke hadirat Tuhan, terus belum dapat jawaban, kita pasti akan bertanya sebagai orang awam gitu ya, maksudnya sebagai manusia gitu, pasti kita akan dumel gitu. Ya. Tuhan tuh dengerin nggak sih doa aku? Tuhan tuh kapan jawabnya? Tuhan kapan jawabnya? Tapi satu yang saya bisa bilang bahwa pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Yes. Tuhan nggak pernah terlalu cepat, Tuhan nggak pernah lalai, Tuhan selalu dengar dan kasih jawaban di waktu yang tepat gitu. Yeah. Mungkin saya bisa mulai kesaksiannya ya. Oke. Jadi gini, sejak tahun 2015 saya itu bekerja di Jakarta dan seminggu sekali itu saya pulang ke Bogor. Jadi saya kos di Jakarta dan akhirnya nanti kalau weekend saya pulang ke Bogor dan nanti hari Senin ini saya balik diantarkan oleh ayah saya gitu. Nah sampai pada satu ketika di bulan Juli 2017 ketika kami lagi siap-siap gitu, biasanya papa yang anterin saya untuk ke Jakarta. Saat kita lagi siap-siap, papa tuh tiba-tiba mengeluhkan bahwa beliau merasa sedikit tidak nyaman di dalam tubuhnya gitu, maksudnya kayak ada sakit katanya gitu, tidak enak badan gitu. Nah jadi beliau minta waktu saya sebentar untuk sedikit nunda keberangkatan kami menuju kos, dan di situ saya
mulai sedikit bertanya, kok tumben ya papa tuh ngeluh sakit. Biasanya selama saya hidup dia nggak pernah, orang yang sama sekali nggak pernah bilang bahwa dia tuh sakit gitu. Nah, jadi ketika beliau mengeluhkan sakit ke saya cukup oke, berarti benar sakit gitu, maksudnya ada something gitu. Nah, tapi di situ saya hapusin gitu pikiran-pikiran yang jelek-jeleknya itu, saya patahin dalam nama Tuhan Yesus gitu. Enggak, pasti sehat, cuma masuk angin aja gitu. Sampai akhirnya saya minta tolong kakak saya untuk antar gitu. Jadi bukan papa yang antar karena beliau lagi kondisinya kurang nyaman. Jadi saya minta kakak saya untuk antarkan saya ke kos, dan akhirnya saya minta papa untuk stay di rumah gitu bareng sama mama saya. Nah, tapi papa tetap nolak gitu. Jadi dia tetap bilang, enggak kok, ini cuma sakit biasa gitu. Maksudnya cuma kayak nggak enak badan aja gitu. Tetap nanti kita Sandra tetap dianterin sama papa gitu, sama mama juga. Jadi kita bareng-bareng ke Jakarta gitu. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba beliau mengeluhkan bahwa kayaknya kok sakit banget ya mahnya gitu. Dan ketika saya pegang badannya, keringet dingin semua gitu yang keluar di badan papa gitu. Di situ kami lumayan panik karena kok aneh ya, sakit mah tapi bisa sampai kayak gitu, bisa sampai keluar keringet sebutir jagung, kemudian badannya dingin gitu. Nah, saya bilang gini, Pak, are you okay gitu, maksudnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, mungkin karena tadi pagi itu papa telat makan paginya gitu, jadinya papa mungkin mahnya kena kali, dia bilang gitu. Oke, nggak apa-apa, ya udah, kita ini aja deh, kita sebelum sampai kos kita beli makanan dulu aja gitu. Sama dia minta beli obat mah di apotek biasa gitu, tanpa kita periksa ke dokter karena kita berpikir bahwa itu hanya sakit mah, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, itu bulan Juli kejadiannya, bulan Juli tahun 2014. Nah, 1 bulan kemudian, pada bulan Agustus 2017, itu setelah kejadian papa sakit mah ya, tiba-tiba saya dikabari oleh mama, saya di Jakarta kan, saya dikabari oleh mama bahwa papa kondisinya tuh tiba-tiba out of nowhere, kayak seperti orang linglung gitu. Seperti orang linglung, jadi nggak bisa diajak komunikasi gitu. Nah, di situ saya berpikir, apa papa kena serangan stroke ya? Di dalam batin saya seperti itu. Tapi balik lagi, saya patahin semua pikiran-pikiran gitu. Nah, akhirnya kami terus doain gitu. Di 1 hari itu kami terus mendoakan supaya papa kondisinya pulih betul gitu, dan nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit yang serius gitu. Karena jujur aja, di usia papa saat itu 59 tahun, itu kan maksudnya ketika ada sakit, saya sebagai anak saya agak worried gitu. Ya. Nah, tapi puji Tuhan, besok harinya semuanya baik gitu. Saya pikir ya mungkin apa karena kecapean atau apa, kita nggak anggap itu hal serius gitu. Nah, sampai keesokan harinya, mama saya ngajak papa untuk cek ke dokter gitu, ke dokter umum sih semula gitu. Jadi karena kan ini dalam waktu yang lumayan sebentar ya jedanya dari sakit mah, kemudian dia kayak nggak bisa diajak komunikasi gitu, kayak seperti orang linglung. Jadi dibawa ke dokter umum yang ada di Bogor. Yeah. Nah, ketika dokter umum itu periksa papa saya, dokter itu menemukan bahwa ada detak jantung yang tidak beraturan di dalam pemeriksaan tersebut gitu. Jadi dokter umum itu menyarankan bahwa ya udah coba cek semuanya tentang kondisi jantung. Jadi dia memberikan surat pengantar untuk kita di-refer ke spesialis jantung yang ada di Bogor. Seperti itu. Oke, singkat cerita, pemeriksaan lanjut, kemudian kita datang ke spesialis jantung yang ada di Bogor gitu. Nah, ketika spesialis jantungnya itu kita ketemuin dan udah lihat hasil diagnosanya, spesialis jantung itu tersentak gitu, kaget. Spesialis jantung itu menyatakan bahwa ini, jadi spesialis jantung itu ngomongnya sedikit banget, tapi dia bilang ini tindakannya harus bypass, satu-satunya jalan bypass karena ini ada penyumbatan. Dia bilang gitu. Dan di dalam benak saya karena orang awam dan tidak mengerti medis gitu secara detail, saya cukup kaget. Bypass di pikiran saya itu adalah kondisi yang sangat worse gitu berarti kan, kondisi yang sangat tidak ada harapan gitu. Nah,
Tapi di sini kami berusaha untuk punya pikiran jernih, walaupun itu sulit banget. Tapi kami coba cari second opinion. Kami cari second opinion, kemudian akhirnya kami pergi ke Jakarta. Kami cari profesor spesialis jantung. Jadi harapan kami itu adalah mudah-mudahan yang di Bogor salah nih. Seperti itu. Menemukan jawaban yang lebih baik. Betul, menemukan jawaban yang lebih comfort untuk kami dengar sebenarnya. Gitu. Itu pikiran kami ya, gitu, sebagai anak gitu. Nah, kemudian singkat cerita ketemu dengan profesor spesialis jantung dan syaraf yang kalau menurut saya ini kemungkinan salahnya mungkin sedikit kali gitu ya dibandingin yang di Bogor kali gitu. Mungkin saya nggak underestimate, tapi pikiran saya pinginnya gitu. Jadi mudah-mudahan salah gitu. Nah, tapi setelah saya bertemu dengan spesialisnya, si profesor tersebut, dan beliau membacakan hasil, kemudian periksa, beliau baca hasil, terus langsung papa saya tuh seperti kayak di USG gitu. Jadi kayak 4D gitu, kalau nggak salah ya. Jadi saya juga nggak ngerti, sorry kalau salah bahasanya, tapi terlihat gitu kondisi jantungnya dari layar monitor. Nah, di situ saya jujur berharap banget bahwa wah tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, tapi alangkah kaget dan tersentaknya kami ketika profesor spesialis jantung dan syaraf tersebut mengatakan bahwa sumbatan papa ada sumbatan di jantung, dan sumbatannya itu ada di saluran utama yang besar sekitar 98-99%. Wow. Itu di luar keinginan, maksudnya bukan di luar prediksi kami. Ya, prediksi kami adalah kami pingin yang di Bogor salah diagnosa, di Jakarta bener nih gitu. Benernya versi kami ya, gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa. Ya. Nah, dan dengan catatan profesor tersebut bilang bahwa kasus papa ini kasus yang sangat amat sulit untuk ditangani. Jadi dari gesturnya pun saya sudah lihat gitu bahwa ketika profesor tersebut periksa jantung papa saya, profesor tersebut tuh bilang gini, kenapa baru dibawa sekarang? Dia begini, dia angkat tangan. Dia nggak bilang dia angkat tangan, tapi dia menunjukkan gestur dia angkat tangan. Di situ saya benar-benar hancur hati, saya bingung harus ngapain karena kita nggak ada persiapan bahwa papa tuh sakit jantung. Iya. Gitu. Gitu. Di situ kita cuma mau cari second opinion dan kita nggak ada prediksi bahwa papa kena sakit jantung yang penyumbatannya tuh hanya 2% yang nggak tersumbat, 98%, 99%. Itu untuk akal pikiran saya sebagai manusia, Tuhan kemana? Tuhan gimana? Tuhan kemana? Tuhan apa yang harus saya lakuin? Ya. Itu. Nah, di situ kami bertanya gitu, kok bisa dok? Ini 98% tuh dan di saluran besar itu nggak main-main gitu. Maksudnya sampai dokter bisa punya gestur seperti itu gimana? Maksudnya apa yang lengah dari kami gitu. Terus profesor tersebut menyatakan bahwa penyumbatan sebanyak ini terjadi pasti karena papa pernah kena serangan jantung. Gitu. Nah, terus kami bilang gini, kena serangan jantung, kayaknya nggak pernah. Secara kalau sakit pun dia nggak pernah mengeluh gitu, maksudnya dia orang yang aktif, orang yang nggak pernah ada sakit gitu di keluarga. Nah, kok bisa serangan jantung itu kan bukan sesuatu yang asal dan bisa gitu aja gitu kan? Betul. Nah, dokter bilang ini pasti papa kamu ini pasti pernah kena serangan jantung, tapi tidak diobati, seperti itu. Terus saya bilang lagi gini, dokter, papa sejauh ini tidak pernah mengeluhkan sakit. Yang dikeluhkan oleh beliau adalah 1 bulan yang lalu, persis di bulan Juli, 1 bulan yang lalu, 30 hari sebelum ini gitu. Ini papa mengeluhkan beliau sakit mah, dan akhirnya kita cuma kasih obat mah aja gitu. Dokter bilang gini, itu dia bilang gini, saya masih ingat jelas dokter itu bilang dengan berat hati, saya bilang bahwa itu bukan sakit mah biasa, tapi itu adalah serangan jantung. Itu adalah serangan jantung dan ini kata kunci dokter itu yang bikin saya benar-benar udah jatuh, makin jatuh. Dokter itu bilang gini, dan untuk pasien kena serangan jantung,
golden period untuk penyembuhan itu hanya bisa disembuhkan dalam waktu 6 jam. Nggak heran kalau penyumbatan papa kamu itu 98% karena ini jedanya udah 1 bulan dari serangan. Iya. Wow, apa yang aku bisa lakuin? Nggak ada. Saya cuma bilang, Tuhan gimana? Tuhan apa yang mesti dilakuin? Ya, Tapi karena memang keluarga pun tidak ada yang tahu kalau itu adalah Tidak ada yang gejala betul. serangan jantung. Betul. Dan ternyata serangan setelah, kan papa itu bukan orang yang mengeluh terus gitu. Beliau saat yang kena sakit mah itu, sakit mah yang menurut kita itu sakit mah, beliau itu hanya merasakan nyeri di ulu hati tapi sampai ke punggung belakang. Gitu. Dan itu ciri-ciri bukan sakit mah kalau menurut dokter profesor itu gitu. Itu adalah serangan jantung. Kami kan orang awam nggak tahu sama sekali dan hanya dikasih obat dari apotek yang bisa dibeli bebas gitu, obat mah, dan nggak ada penanganan dokter saat itu. Nah, kemudian lanjut dokter memberikan beberapa opsi sama ternyata opsinya seperti dokter di Bogor. Opsinya yang pertama bypass, yang kedua itu pasang ring, dan kalau pasang ring itu nggak pasti lebih dari 1 karena udah separah itu. Kemudian pasang alat pacu jantung, yang itu semuanya opsi itu. Tapi yang keempat papa saya yang ciptain sendiri. Bisa nggak kalau obat aja gitu. Dia ciptain sendiri. Jadi dokter kasih 3 opsi gitu. Dan dari opsi tersebut itu tuh semua pertama ya Mbak, nggak ada biaya yang murah. Dan kita nggak ada persiapan maksudnya untuk bypass gitu. Ya maksudnya dokter bilang oke, ini siapin aja waktunya kapan kita atur schedule untuk bypass. Wow, tunggu dok. Kita mesti berunding dulu dan nomor 1 sebelum berunding kita siapin waktu untuk doa dulu. Harus bener gitu, jangan asal belah gitu. Betul. Nah, tapi setelah serangkaian pemeriksaan semuanya ini itu memang benar diagnosanya itu semakin valid. Penyumbatannya itu 98%, 98-99% gitu. Nah, sampai akhirnya kita tuh sekeluarga berdebat gitu sama papa. Pa, ayo kita ambil dari 3 opsi ini yang mana yang harus kita ambil gitu. Sebagai beliau yang punya badan ya gitu, maunya gimanain. Beliau cuma jawab gini. 1 yang papa pingin nggak ada di dalam 3-tiganya opsi yang kalian kasih. Oh ya? Ya. 1 yang papa pingin, papa cuma pingin minum obat aja. Wow, gimana caranya minum obat? Kita tuh berdebat gitu, karena di satu sisi kita panik, di satu sisi kita juga benar-benar pingin papa sembuh gitu. Dan dokter tuh kasih catatan, karena kalau dokter tuh kadang ngomongnya juga nggak sugarcoating ya, maksudnya ngomongnya langsung gitu. Iya. Hati-hati ya, kalau sakit yang udah penyumbatannya 99-98% ini bisa tiba-tiba pasiennya bisa tiba-tiba out. Out tuh maksudnya tiba-tiba nggak ada gitu. Nah, itu kan kita berpacu sama waktu gitu. Apa yang harus dilakuin gitu. Tapi tetap balik lagi, papa saya itu orang yang sangat lumayan keras gitu. Jadi dia bilang gini. Saat itu dia juga belum terlalu dekat sama Tuhan, tapi dia tetap bilang punya iman gitu. Papa nggak mau ada 1 pisau operasi membelah badan. Apapun itu bentuknya, mau dari ring, mau dari alat pacu jantung, nggak mau ada peralatan medis yang dipasang di badan gitu. Nah, terus begitu, tapi kalau kayak gitu gimana? Susah loh. Terus dia bilang gini, tapi papa percaya nggak usah dokter operasi, tangan Tuhan sendiri yang mampu, tangan Tuhan yang berlubang paku itu mampu untuk buka sumbatan-sumbatan yang tertutup. Wow. Bilang gitu sendiri. Bilang gitu sendiri, dan sampai dia akhirnya ngadepin profesor itu, dia bilang gitu, dokter, saya percaya saya ditolong oleh Tuhan, nggak perlu tangan dokter, saya beriman bahwa Tuhan sendiri yang akan membuka setiap saluran-saluran yang tersumbat. Di situ saya agak speechless karena jujur aja papa saya itu bukan orang yang deket sama Tuhan saat sebelum sakit gitu. Jadi dia benar-benar orang yang ya tahu, kita sekeluarga tahu Tuhan itu hanya di hari Minggu. Kita tahu Tuhan hanya di hari Minggu. Kalau kita ada ke gereja pun itu hanya rutinitas kita gitu. Bukan kita kenal pribadinya Tuhan. Kita hanya baca Alkitab sebatas baca. Bukan kita tahu bahwa setiap kata-kata itu adalah firman. Bukan. Kita orang yang sangat-sangat jauh sekali dari Tuhan gitu.
Nah, tapi ketika papa saya bilang gitu, saya agak tersentak juga. Wow, dia imannya lumayan juga nih gitu. Besar ya? Nekat banget, besar banget gitu. Karena dokter bilang, ini bisa tiba-tiba ya Pak. Bahkan dokternya juga nggak ngomong di belakang, dokternya langsung ngomong gitu. Ini bisa tiba-tiba Pak, kalau Bapak cuma minum obat. Terus begitu, nggak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan tolong, gitu. Jadi singkat cerita dikasih obat 13 macam setiap harinya. Wow. Setiap harinya dikasih minum obat 13 macam. Nah, oke. Jujur di saat itu saya bertanya kenapa Tuhan izinin ini, padahal saya udah berdoa, saya udah muji nih, ceritanya saya udah berdoa muji nih, ini udah kayak sesuatu yang wow banget gitu. Padahal kan emang keharusan gitu. Yeah. Saya udah muji, udah doa sungguh-sungguh, tapi kenapa diagnosa jantung papa tuh nggak bagus. Terus begitu, udah deh. Tapi saya berpikir gini, nggak usah kita dumel sama Tuhan. Kita apa yang harus dilakuin next stepnya? Akhirnya tau nggak, Mbak? Kita saking udah benar-benar ada di ujung banget, kita adain mesbah keluarga. Wow. Dimana satu keluarga kita yang nggak pernah berdoa, sama sekali saya belum, nggak pernah. Maksudnya saya berdoa ya pribadi saya gitu. Papa saya berdoa ya dia sendiri aja gitu. Bahkan saya nggak pernah lihat dia berdoa, jarang banget gitu. Mama saya juga. Terus begitu bahkan untuk saya ngucapin doa untuk orang tua dan memberkati mereka untuk mereka sehat, itu tuh janggal banget di mulut saya gitu. Sangat-sangat janggal banget gitu. Nah, akhirnya karena kita udah dalam posisi yang sangat-sangat terdesak, kita kepepet banget gitu. Kita adain mesbah keluarga. Kita praise and worship, karena udah nggak ada jalan lagi. Udah ke dokter, itu dokter yang udah lumayan pintar, profesor. Mau jalan kemana? Semua jawabannya udah sama gitu. Ya, vonisnya sudah begitu. Vonisnya sama, valid gitu. Nah, kemudian selepas dari itu saya selalu berdoa untuk minta kesembuhan papa, kesembuhan dari Tuhan. Saya selalu imanin kalau orang lain ditolong, pasti papa juga bisa deh ditolong. Yes. Gitu. Ini Tuhan pasti janjinya nih sempurna. Pasti Tuhan nih yang ada di ayat Alkitab ini semuanya nggak bohong nih, benar. Gitu. Nah, terus begitu seiring berjalannya waktu, kebiasaan berdoa itu akhirnya jadi habit kami nih. Wow. Karena kami jadi habit keluarga kami gitu. Dan kondisi hati kami yang dari awal itu tadinya sangat takut, sangat khawatir, sangat cemas, kok berangsur mulai bukannya kita maksudnya bukannya kita nggak takut, tapi kita tenang, damai, ada damai sejahtera gitu. Takut masih ada gitu, tapi kita ngerasa kok kayaknya kasih karunia Tuhan tuh kok besar banget gitu ya. Kok dalam setiap setiap hari tuh ada kemurahan Tuhan terus yang gak bisa saya jelasin satu persatu gitu. Kok kondisi papa nih kondisinya tidak seperti orang sakit jantung 99% penyumbatannya. Dia masih beraktivitas normal gitu. Dan di situ kita jadi yakin bahwa oh ini pasti penyertaan Tuhan. Tuhan izinin ini terjadi itu pasti dengan seturut dengan poros kehendaknya Tuhan gitu. Nah kemudian jadi sedikit background ya tentang papa saya ya. Papa saya itu orang yang sangat amat melenceng dari Tuhan. Jauh sekali dari Tuhan. Banyak banget apa yang dia lakuin itu banyak banget yang mendukakan hati Tuhan. Dari mulai dia berjudi lah, dari mulai dia sana sini, banyak sekali gitu. Saya di sini bukan bunuh karakter papa saya, tapi ini sedikit background gitu. Tapi setelah sakit, dia jadi berubah 180 derajat nih. Memang nggak langsung berubah gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu 1-2 bulan setelah divonis, beliau jadi berubah nih gitu. Jadi mengandalkan Roh Kudus. Terus begitu sebelum kita keluar rumah harus berdoa gitu. Kemudian setiap pukul 4 pagi udah nyanyi kencang-kencang di rumah baca firman. Mazmur 91 sama Yabes. Selalu kayak gitu. Padahal papa saya itu orang yang pemarah, emosi, semuanya ada di dia kayaknya gitu. Wow, gila banget gitu. Nah, itu satu hal yang menurut saya itu kok berubah banget ya, karena Tuhan nih pasti gitu. Nah, jadi selalu praise and worship. Terus saya pulang kantor, kita selalu kebetulan kakak saya sudah menikah ya. Saya jadi masih tinggal sama mama papa waktu itu. Jadi ketika saya di Jakarta, sekitar jam 7 jam 8 papa sama mama selalu video call atau telepon saya. San, waktunya kita mesbah keluarga, San. Wow. Waktunya kita mesbah keluarga, sebelum tidur kita harus mesbah keluarga, sebelum tidur kita harus berdoa. Dan setiap
kita habis selesai mesbah keluarga selalu ditutup dengan Mazmur 91 dan doa Yabes. Ya. Gitu. Nah, terus begitu hal itu tuh berjalan selama 2 tahun dengan kondisi papa yang sebenarnya dibilang baik enggak, up and down. Jadi kita lihat hasilnya, wow gila banget. Wow. Jadi bener-bener yang bikin kita tuh kayaknya seolah-olah kok gak ada pengharapan banget nih. Ini hasilnya kok makin lari, makin jelek gitu. Tapi tetap kita ada damai sejahtera dan sukacita di sini gitu. Nah, kemudian saya tetap berdoa untuk minta kesembuhan buat jantung papa dan tubuhnya dia gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya rajin mulai dengerin khotbah-khotbah dari Pastor Nita dan Pastor Jo lewat YouTube di pertengahan tahun 2019. Ya. Mungkin itu belum terlalu booming seperti sekarang ya, karena itu kayaknya masih Gereja Keluarga Allah yang masukin upload di YouTube gitu khotbah-khotbahnya. Ya. Nah, dan saya ingat betul gitu bahwa di GBI Keluarga Allah saat itu saya ikut Pondok Daud, saya ikut penyembahan, pokoknya gimana caranya supaya papa saya sembuh gitu. Nah, terus begitu saya ingat betul Gereja Keluarga Allah itu mengadakan doa puasa 10 hari yang start dari tanggal 29 Agustus 2019. Saya ingat banget itu. Nah, di situ saya bilang gini, saya semangat banget. Tuhan, aku mau ikut itu. Aku nggak pernah puasa nih sebelumnya gitu kan. Aku nggak pernah. Aku mau ikut itu. Aku percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi untuk papa saya gitu. Nah, kalau orang lain ditolong, papa saya juga pasti ditolong. Ada mujizat. Nah, sampailah di tanggal 20, ini udah seiring berjalannya waktu, udah 2 tahun ya Mbak, gitu, dari vonis ya. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2019, hari pertama saya join doa puasa, tiba-tiba saya jam 11 pagi ditelepon kakak saya. Ditelepon dari Bogor, kakak saya bilang, San, papa tiba-tiba jatuh. Oke, terus dan saya harus disuruh cepet-cepet saat ini juga dari Jakarta pulang ke rumah sakit yang ada di Bogor karena papa di Bogor. Jadi kakak saya bilang papa saya jatuh, gitu. Nah, sepanjang perjalanan saya bahasa roh, saya minta kekuatan dari Tuhan gitu. Di tengah kepanikan, saya dengerin lagu pujian karena saya udah kalut banget pikirannya. Saya dengerin lagu pujian, saya percaya Tuhan itu bertahta di atas pujian. Nggak sembarangan gitu. Maksudnya kita kasih pujian ke Tuhan, Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita gitu. Nah, sampai sesampainya saya di rumah sakit, saya bertemu dengan mama saya yang ada di lobi dan saya otomatis langsung tanya, kondisi papa bagaimana? Dengan sangat tegarnya mama saya bilang bahwa San, papa sekarang sudah ada di ruang jenazah. Oh ya? Yes. Di saat itu saya langsung tersungkur dan saya gak kuat, saya menangis kencang sekali saat itu. Karena kenapa? Pagi hari tadi jam 6, papa saya masih telepon saya untuk adain mesbah keluarga. San, ayo bangun. Saya di Jakarta, papa saya telepon untuk kita mesbah keluarga pagi. Kan kita mesbah keluarga pagi dan malam. Nah, di situ saya sampai tanya lagi sama Tuhan, kenapa Tuhan izinin? Malah ini sekarang komplainnya lebih banyak ke Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan izinin ini terjadi buat saya? Saya baru hari pertama loh puasa. Gitu. Saya baru benar-benar mau ikut Tuhan, benar-benar kenapa Tuhan bukan kasih kesembuhan sempurna buat papa, tapi Tuhan panggil dia di waktu yang saya nggak duga banget. Papa saya meninggalnya ketika beliau lagi jalan pagi sama mama. Jadi beliau tiba-tiba jatuh, tersungkur, udah gitu, meninggal. Nah, tapi setelah selama 2 tahun ini kan kita udah mesbah keluarga, kita udah dengar khotbah, kita udah imanin firman, banyak mujizat juga, tapi saya balik lagi, saya nggak mau kecewa sama Tuhan. Saya tahu semua yang terjadi baik atau tidak baik, sekalipun dalam lembah kekelaman Tuhan pasti sertai. Gitu. Seiring berjalannya waktu, saya terus minta sama Tuhan. Saya tuh penasaran gitu, kenapa Tuhan kejadian sedih ini terjadi ketika saya tuh benar-benar baru mau komit gitu. Tapi saya minta lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan, komplainan aku ini jangan sampai rohnya Tuhan undur dari aku. Aku komplain nih, aku tapi nggak benci sama Tuhan, aku cuma tanya kenapa gitu. Nah, sampai satu hari setelah papa udah nggak ada, saya masih bergumul gitu. Kenapa? Akhirnya ada suara lembut datang di dalam hati saya gitu. Tiba-tiba suara lembut itu mengatakan gini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Aku memiliki rancangan damai sejahtera untukmu dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Wow, saya nggak tahu itu ada di mana, tapi maksudnya saya pernah dengar ayat itu, tapi bener nggak sih itu Tuhan? Apa jangan-jangan tiba-tiba saya ingat ya atau apa? Saya masih nggak tahu gitu. Ternyata itu ada di Yeremia 29
ayat 11 gitu. Dan itu jadi pegangan saya sampai saat ini gitu. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan tuh gak jelek gitu. Nah, rema itu menguatkan saya gitu. Nah, sampai sudah seiring berjalannya waktu 2 tahun setelah kematian papa saya baru sadar nih bahwa rancangan Tuhan benar begitu indah. Kenapa? Profesor spesialis jantung dan syaraf itu mengatakan bahwa sudah terlambat dari golden period untuk menyembuhkan papa. Ya. Profesor itu bilang bahwa papa itu sudah telat, udah nggak bisa disembuhin. Tapi vonis dari seorang dokter atau hanya manusia biasa itu nggak bisa menggagalkan vonis dari Tuhan. Menurut saya, yang saya alamin itu golden period sesungguhnya itu adalah 2 tahun dari semenjak vonis itu dijatuhkan. Kenapa? Ya. Karena papa itu dirubahkannya bukan cuma saluran jantungnya, tapi manusianya diubahkan menjadi manusia yang baru. Yes. Yang benar-benar kenal Tuhan, yang perkatakan firman, yang benar-benar akhirnya sampai ketika papa meninggal itu, doa Yabes itu selalu dikumandangkan, aman dalam lindungan Tuhan itu selalu dikumandangkan, itu terjadi. Dia meninggal tanpa ada kesakitan, meninggal dengan sangat tenang, hanya jatuh gitu. Ya. Nah, di situ saya bilang kesembuhan sempurna itu berarti versinya Tuhan bukan kesembuhan sempurna yang papa balik lagi sehat, tapi kesembuhan sempurna bahwa papa sudah dalam kondisi orang yang beriman. Ya. Nah, jadi dari situ saya benar-benar udah wow, oke. Dari situ saya bisa bilang bahwa sekalipun saya berjalan dalam lembah kelam dan saya nggak lihat apapun, Tuhan menyertai. Dan ketika udah saya pahamin itu rencana Tuhan bahwa kesembuhan sempurna itu dari Tuhan, kan saya selalu berdoanya, Tuhan saya minta papa disembuhkan secara sempurna dan dahsyat. Ternyata versi saya sama versi Tuhan tuh beda. Versi saya itu kesembuhan sempurna papa balik lagi ke kita. Ya. Tapi versi Tuhan papa baliknya ke Tuhan. Nah, di situ jadinya saya bilang, wow, golden period boleh divonis hanya 6 jam oleh dokter. Tapi kalau Tuhan yang mau beracara 2 tahun dengan penyumbatan 99% dan obat tidak bikin penyumbatan itu jadi 80%, enggak. Gitu. Dan itu benar-benar hidup papa saya itu diubahkan. Kalau dia tanya, Pak, Bapak, kalau ada temannya yang tanya, Pak, Bapak sehat, hidup saya saat ini, sebelum dia meninggal ya, hidup saya saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Wow, dari situ saya bilang gini, saya semakin yakin bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Allah sendiri yang hidup, yang benar-benar bisa kita imanin gitu. Doa Yabes, doa aman dalam lindungan Tuhan itu tergenapi dengan baik gitu. Mungkin sekian kesaksian saya, semoga bisa membangkitkan iman percaya keluarga El Shaddai gitu, akan janjinya Tuhan, akan penyertaannya Tuhan, sekalipun Tuhan bawa kita ke dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tidak enak, sedih, tapi percaya bahwa gada dan tokat Tuhan itu nggak pernah luput, nggak pernah hilang, nggak pernah Tuhan penjaga Israel itu nggak pernah terlelap gitu. Yes. Dan kesaksian dari saya, semoga memberkati banyak yang dengar. Nggak kerasa harusnya kita tuh dua segmen, tapi ini saya jadikan satu aja karena seru banget. Kalau mau dipotong nggak enak. Ya maaf jadi nggak apa-apa. Berarti kan seperti apa yang Tuhan firmankan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Betul. Dan vonis, dokter boleh memvonis bahwa ini nggak akan lama. Dokter, ya betul. Dokter dan hasil lab itu vonis yang tidak bisa lari kalau secara manusia ya. Itu karena semuanya buruk banget gitu. Kalau di pemeriksaan lab itu biasanya kalau yang jelek tuh dibintangin kan ya, Kak. Itu biasanya entah itu merah atau dia dibintangin. Papa saya dari 3 lembar semuanya dibintangin. Wow. Jadi udah memang gak ada harapan. Gak ada harapan. Gak ada harapan kita secara manusia. Titik pun gak ada harapan kita sebagai manusia. Saya kalau cerita ini saya sangat-sangat semangat, excited karena saya mau kasih tahu ke semua yang dengar, Tuhan itu dahsyat loh. Tuhan itu dahsyat banget. Sekalipun mata kita gak lihat Tuhan nih di depan kita. Betul. Tuhan tuh dahsyat. Janji firman-Nya itu gak bikin kita jatuh tergeletak, bahkan sakitan tidak nimpa kita. Iya. Jadi ada satu peristiwa yang sangat menarik bagi setiap kita. Saat papa dari Kak Sandra itu udah dipanggil Tuhan, itu bukan menjadi satu kesedihan.
bukan. Ya, Bukan, betul, bukan, betul. Ya. bukan, betul. Tapi menjadi Betul, satu betul. kelegaan yang luar biasa di mana Betul. bahwa beliau itu saat menghadap Tuhan sudah berubah karakternya menjadi karakter ilahi yang luar biasa. Betul. Kalau dokter mungkin hanya bilang 6 jam itu untuk menyembuhkan saluran yang tersumbat ya. Tapi kalau untuk Tuhan, semua saluran jeleknya papa itu disumbat, dibuka, akhirnya benar-benar dipulihkan gitu. Dan baik dari kasih emosinya. kesempatan 2 tahun. 2 tahun itu bukan waktu sebentar Kak untuk orang sakit jantung yang bisa dipanggil tiba-tiba kalau kata dokter. Betul. Itu tadi yang Kak Sandra mau bilang, diubahkan dari emosinya, kemudian dari apanya lagi? Semua dari emosi, dari kegiatan intim sama Tuhan ya, doa, puasa beliau nggak bisa, tapi doa pagi jam 4 pagi udah muji Tuhan, udah kencang-kencang di rumah pasti bilang Mazmur 91, saya sampai hafal gitu kan. Aman dalam lindungan Tuhan, orang yang bernalam itu semuanya sudah diiniin setiap pagi dan setiap malam ya. Jadi kita habis mesbah keluarga kita selalu perkatakan firman itu. Gitu. Dan itu yang membuat semangat ya, membuat semangat beliau untuk terus membangun satu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Betul. Yang tadinya sama sekali jauh sekali dari Tuhan. Maaf banget papa saya itu orang yang dari mulai iseng sama perempuan, dari mulai berjudi, minuman alkohol, semuanya udah. Tapi kalau Tuhan mau putar balikan, saya jadi mengucap syukur papa dikasih sakit. Karena ketika dia pulang ke rumah bapak, dia udah dalam kondisi dia sehatnya kehidupannya dia sudah dirubah. Yes. Gitu. Dan Tuhan mampu untuk ubahkan itu melalui apapun itu masalahnya ya. Kan nggak pernah kepikir dari kita gitu. Mama saya doain supaya papa jadi orang benar saat dulu ya. Saat dia melenceng kemana-mana doain, masih nggak benar. Doain, masih nggak benar gitu. Tapi kekuatan doa itu nggak pernah balik sia-sia. Doa itu nggak pernah kita akhirnya jadi kecewa itu karena kita pakai standarnya kita, bukan standarnya Tuhan. Kalau kita biarin Tuhan yang bekerja, kita pasti akan bilang Tuhan baik gitu. Kadang yang bikin kita kecewa itu kan karena pikiran kita kan pinginnya oh ini gini, ternyata Tuhan kasihnya gini gitu. Gitu. Ya memang sering tapi kadang kita nggak sadarin bahwa kita itu mendikte Tuhan. Betul. Pinginnya gini loh Tuhan, sempurna itu sehat lagi. Iya, harusnya enaknya gini loh Tuhan, nggak gitu. Cuma betul punya rencana yang terbaik. Yang bagi kita itu mungkin secara manusia itu nggak enak, tapi bagi Tuhan ini loh yang terbaik. Ini yang betul. Dan saya setelah lewatin dan nengok kejadian di tahun 2017 dan 2019 ya, saya sekarang bisa bilang bahwa Tuhan penjaga Israel itu pegang kendali atas hidup aku. Yes. Atas hidup kami gitu, atas hidup kita semua gitu. Mungkin saya bukan bilang tanpa masalah ya, pasti masalah ada lah, kita up and down gitu. Kadang doa kita nggak dijawab, kadang hasil lab itu bikin kita, kita udah doa hasil lab semua masih dibintangin gitu. 3 lembar hasil lab itu dibintangin semua Mbak gitu. Jadi udah kita serahin dalam tangan Tuhan gitu. Dan Tuhan toh ujungnya ternyata Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Damai sejahteranya saya tadi sampai sebelum acara ini saya sampai bilang terima kasih Tuhan untuk kejadian ini, karena melalui kejadian ini saya bisa kasih kesaksian betapa besarnya Tuhan. Gitu. Betul sekali. Iya. Kalau kita mau menceritakan segala kebaikan Tuhan, benar ya, apa yang tadi nggak akan ada habisnya. Ya, baik. Kak Sandra, wah luar biasa lah, ini amazing banget kesaksian yang sangat memberkati. Sebelum kita berpisah ini, apa yang akan Kak Sandra berikan atau pesan apa untuk keluarga LCAD? Silakan. Terima kasih Mbak Yohana udah dengerin, dan keluarga LCAD udah dengerin kesaksian saya. Satu pesan saya, tetap andalkan Tuhan. Sekalipun gunung masalah kita itu besar, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita lebih besar. Seperti perumpamannya seperti Goliat lawan Daud. Daud itu kecil, Goliat hidup kita, masalah hidup pasti besar. Tapi kita punya Allah
Allah yang benar-benar nggak pernah tinggalin kita. Tetap melekat sama Tuhan, tetap andalkan janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Kalau saya diizinkan untuk bisa terima kemurahan Tuhan, pasti keluarga El Shaddai yang sedang mendengarkan, baik live maupun nanti, itu pasti juga akan dijawab doanya. Tuhan pasti tolong dengan cara yang sempurna. Iya, dan dari kesaksian ini pasti kita juga bisa mengatakan kalau kita punya masalah, kita mau katakan kepada masalah kita bahwa masalah itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Goliat itu takluk. Goliat masalah kita, gunung-gunung masalah kita itu bisa pindah. Ya. Karena Tuhan yang kasih kekuatan. Sangat menginspirasi sekali kesaksian daripada Kak Sandra, dan itu yang menguatkan kita, membangkitkan iman kita untuk kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada pertolongan yang ajaib. Jangan putus pengharapan. Yes. Thank you Kak Sandra. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga Mbak Yohana. Iya, untuk Mbak Yohana dan tim di belakang layar semuanya. Tuhan berkati selalu. Untuk keluarga El Shaddai. God bless you. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu ya. Dah. Bye. El Shaddai dimanapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung program Kata Hati. Kiranya kesaksian daripada Kak Sandra yang ada di kota Bogor senantiasa memberkati kita. Saya Yohana Win, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan seluruh tim Kata Hati. Dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Sandra Yuanita dari kota Bogor. Pamit undur, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.